selesai. Oke, kalau gitu mungkin sesuai yang udah kemarin di kalender, hari ini Designers Day yang akan sharing ada Mas Eko, tapi jujur Li aku nggak tahu Mas Eko sharing apa. Kemarin kayaknya AI gitu nggak sih? Eh, Nanti kita sharing aja langsung. Nah, ya Oke, udah. thank Jadi you. apa nanti mungkin untuk detail judulnya mungkin langsung aja ke Mas Eko. Tapi sebelum kita mulai, mungkin kita rehat sebentar dulu, berdoa juga supaya teman-teman yang mungkin lagi kurang fit jadi kembali lebih segeran lagi. Berdoa dipersilahkan. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih. Oke, berdoa selesai, thank you. Oke, langsung aja deh. Mungkin biar nggak mengganggu waktu teman-teman juga, silakan Mas Eko Oke, buat sharing langsung dimulai aja Mas Eko desain day-nya. Thank oke. you. Thank you, Caca. Teman-teman, terima kasih ya sebelumnya. Thank you buat semuanya, buat yang udah hadir sore ini. Khususnya juga buat Doni, buat Fajar, buat Mayang. Yang kebetulan untuk beberapa bulan ke depan jadwal istirahatnya digeser, kabarnya jadi Senin sama Kamis gitu ya. Nah, aku minta bantuannya. Aku pikir itu inisiatif yang baik karena ada jadwal Sabtu Minggu, teman-teman geser jadwal istirahatnya, dan itu menurut aku inisiatif yang baik karena istirahat itu penting. Jadi geser waktu istirahatnya. Tapi di lain sisi, aku juga berpikir bahwa mandatory meeting kita penting, gitu ya. Nah, kalau ada dua hal yang sama-sama penting dan baik, aku berpikir tidak perlu ada yang saling menihilkan. Itu dulu ya. Jadi, kalau istirahat penting, belajar juga penting. Aku pikir kita mampu melakukan dua hal tersebut juga pada dasarnya di hari yang sama. Oleh karena itu, thank you Mayang, Fajar, Doni sudah juga menunjukkan hal itu. Itu dulu ya. Jadi aku pengen nyimpen dulu. Kalau ada dua hal baik dan masih bisa kita lakukan, nggak perlu saling menihilkan. Jadi kita biasakan itu. Pertama itu. Terus yang kedua, aku juga minta doanya. Kebetulan adikku masuk rumah sakit gitu ya. Dan Tian sekarang lagi bantu di sana. Jadi minta doanya untuk kesembuhan Tantan. Tapi di lain sisi juga aku pengen apa ya? eh, bahwa merasa kita sedih mungkin ada orang yang sakit atau bingung juga itu hal yang baik gitu ya dan manusiawi, tapi di lain sisi juga melakukan tugas dan kepercayaan yang dipercayakan ke kita juga hal yang baik. Balik lagi, dua hal yang baik tidak perlu saling menihilkan ketika memang kita bisa atur dengan baik. Aku pengen nyimpan itu dulu ya. Oke, jadi thank you sekali lagi semuanya, dan balik lagi tadi aku minta doa baiknya untuk kesembuhan adikku. Oke, hari ini jadi konteksnya gini dulu. Teman-teman, aku akan sharing beberapa hal yang aku optimis kalian juga sudah paham itu dulu. Ya, yang aku percaya kalian juga udah paham. Tapi konteksnya untuk reminder karena aku ingin sekali tahun ini kita naik level. Kita bukan lagi, tanda kutip, kita uh, istilahnya kita jadi penyedia konten atau game, tapi aku pengen tahun ini kita benar-benar jadi semacam learning architect sesungguhnya gitu ya. Nah, siapa sih yang harus jadi learning architect? Aku pengen semuanya minimal minimal banget punya pemahaman yang sama. Konteksnya itu dulu. Jadi dari sharing hari ini aku ingin berbagi terkait apa landasan-landasan yang penting untuk kita pahami bersama. Nah, tapi gunanya apa? Pertama, untuk teman-teman yang terlibat langsung mengembangkan sesi game based learning, misalkan kayak aku, mungkin Augie, mungkin Brendan, mungkin Rio, mungkin Dida, mungkin Isa yang terlibat secara langsung mengembangkan sesi game based learning, maka mudah-mudahan hari ini bisa sesi ini bisa jadi kayak melengkapi sudut pandangnya terkait si learning itu sendiri. Untuk teman-teman yang terlibat heavily mengembangkan konten-konten dari learning itu kayak teman-teman kayak Fajar, kayak Doni, kayak Mayang, dan juga mungkin yang lainnya, itu mudah-mudahan bisa punya perspektif yang lebih luas sehingga nanti bisa lebih ngoptimalin
si learning kontennya itu seperti apa. Untuk teman-teman yang mensupport semua kegiatan ini, baik itu dalam bentuk komunikasi, administrasi, dan keuangan, juga aku berharap dengan memahami landasan ini, teman-teman jadinya bisa ngelihat bahwa apa yang dilakukan itu sangat bernilai sehingga juga bisa mengkomunikasikannya lebih baik lagi dari segala aspeknya. Itu ya. Jadi objektif hari ini untuk masing-masing teman-teman silahkan diambil konteks yang baiknya. Gitu dulu. Ya. Nah, kemudian aku juga pengen ngulang gini, aku nggak ada ruang buat berprasangka buruk. Ya, aku berkeyakinan baik teman-teman bisa mendapatkan apa yang baik dari sesi ini. Cuma ada sedikit tips, cari cara untuk bisa mendapatkan hal yang baik dari sesi ini. Salah satu cara yang kayaknya efektif adalah silahkan tanyakan apa yang tidak dimengerti. Itu pertama. Cara kedua yang mungkin efektif adalah silahkan catat hal-hal yang dirasa baik. Cara yang ketiga, temukan 1-2 ide untuk segera di follow up. Ya, jadi aku tipsnya untuk bisa menemukan hal yang baik dari setiap sesi, seberat apapun atau sekompleks apapun, adalah silahkan bertanya atau menyampaikan pendapat, silahkan catat atau dapatkan 1-2 ide untuk diimplementasikan. Itu dulu ya. Jadi kapan aja ada pertanyaan silahkan langsung aja. Oke, aku juga nggak ngasih judul khusus ya teman-teman. Jadi ya emang yang Caca bilang tadi aku juga nggak tahu judulnya. Sebelumnya aku disclaim dulu, aku sedang di luar, aku lagi nganterin Kiria di sekolahnya. Jadi aku ada tempat bagus banget namanya Hotel Flores gitu ya. Jadi internetnya 100 megabyte per second, kopinya enak, affordable di sebelah gedung pos. Jadi kalau teman-teman in case ada kegiatan atau di luar ini bisa nemuin tempat yang buat aku enak buat kerjaan yang jaga kopinya juga udah kenal baik. Jadi ngapain sih Mas kayak ngepromosiin tempat lain? Aku cuma pengen teman-teman tahu bahwa sekarang sebenarnya lingkungan untuk belajar bisa di mana aja dan itu yang akan jadi pembuka sebenarnya konteks diskusi kita sore ini. Nah, jadi aku ingin mulai dengan yuk. Jadi kebetulan kita selama 1 tahun terakhir tuh kita berinteraksi dengan banyak pihak. Salah satunya lembaga administrasi negara dan juga beberapa corporate university namanya gitu. Nah, lembaga administrasi negara khususnya itu dimandati oleh negara untuk bikin namanya corporate university untuk seluruh pegawai negeri di Indonesia dan aku mendalami itu. Ada banyak modelnya. Kemarin juga ketemu banyak orang dari PLN, dari Kemenkes segala macam dan belajar tentang yang namanya corporate university. Nah, kalau dibahasnya lebih luas, maka kita akan bicara yang namanya learning ecosystem. Ada banyak teorinya, hanya kemudian aku dibantu beberapa diskusi tadi menyimpulkan bahwa sebenarnya ekosistem learning kita tuh bisa dibagi ada 4 komponen utama ya. Yang pertama adalah ada learning aktornya, yang kedua ada learning prosesnya, yang ketiga ada learning teknologi atau infrastrukturnya, dan yang keempat adalah learning environment-nya. Jadi learning itu apa sih? Adalah satu proses untuk kita istilah mendapatkan knowledge atau skill ya. Nah, jadi untuk bisa proses itu berlangsung baik, maka ekosistem ini jadinya penting. Komponen-komponen ini ada lengkap itu sebenarnya penting gitu ya. Jadi ada pesertanya dan ada pengajarnya itu aktornya. Jadi aktor itu bukan cuma peserta tapi pengajarnya juga dan semua yang mendukung mau itu tim admin segala macam gitu ya. Terus ada prosesnya itu gimana menyampaikan informasi, gimana diskusinya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada teknologi sama infrastrukturnya terus ada environment-nya. Nah, argumentasiku adalah teman-teman banyak organisasi gitu ya yang kita bantu, yang kemudian selama ini kita berinteraksi itu sebenarnya ketika ngelihat learning ecosystem ini ingin menghadirkan atau mengoptimalkan keempat-empatnya, which is nice gitu loh. Hanya dalam banyak aspek biasanya langkah pertama atau fokus pertama adalah dengan mengembangkan teknologinya, misalkan bikin LMS-nya, misal gitu ya, atau mengembangkan environment-nya, bikin ruang kelas yang lebih oke gitu ya dan lain sebagainya gitu loh. Dan ini bisa dengan mudah kita lihat di mana-mana gitu. Misalnya ada gedung dibangun, segala macam dibangun, sistem dibangun segala macam. Dulu untuk catatan kita aja pernah ada satu perusahaan beneran nyampein ke aku gitu dan minta tolong karena dia udah bikin LMS dengan kontennya uh, lebih dari 1 miliar, tapi ternyata dampaknya nggak ada gitu ya. Quote unquote, maaf bahasanya bukan dampaknya nggak ada, tapi orang-orang kayaknya sungkan buat buat ngakses, bahasanya sungkan dari aku ya, bukan malas sungkan. Sehingga
Jadi kayak ngerasa ini bingung kenapa sampai terjadi seperti itu. Nah, kemudian juga seperti teman-teman lihat ada banyak kelas yang sebenarnya kayak wow banget gitu ya fasilitasnya, tapi malah sepi gitu ya. Nah, tapi itu dilakukan ya. Apakah itu salah? Tidak. Mungkin karena emang seperti itu. Hanya argumentasi yang pengen aku bangun adalah teman-teman, kalau kita punya sumber daya terbatas atau ada hal-hal yang perlu kita prioritaskan, maka aku selalu advising banyak pihak dan aku juga advising diriku sendiri dan aku sekarang pengen minta bantuan untuk teman-teman sama-sama adalah kalau mau ngebangun learning ecosystem yang baik gitu ya, maka sebaiknya fokus ke aktornya dan ke prosesnya. Itu. Nah, ini supaya nggak abstrak gimana sih? Yang namanya learning ecosystem ini nggak cuma urusan kita bikin project ya, teman-teman. Ya, teman-teman di rumah itu sebenarnya learning ecosystem. Ya, teman-teman bisa fokus bikin rumah yang enak buat belajar, terus internetnya disiapin segala macam, fine, gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak kemudian membekali diri sendiri untuk bisa belajar dan juga tidak paham bagaimana proses belajar, maka rumah yang enak, kemudian internet yang kuat itu mungkin gitu ya, mohon maaf misalkan malah dipakai untuk sekedar mengkonsumsi hal-hal yang mungkin tidak sepenuhnya memberikan knowledge atau skill gitu loh. Ya, jadi aku pengen ngajak teman-teman ngelihat ini nggak usah jauh-jauh sekali, nggak usah ngomongin project segala macam, tapi coba bawa ke lingkungan paling dekat kita. Jadi learning ecosystem ini ada di sekitar kita. Nah, balik lagi kalau bahasa filosofinya atau ini kita hidup buat belajar gitu. Jadi sebenarnya learning ecosystem ini everywhere we are sebenarnya gitu loh. Ya, nah tapi balik lagi kalau kita bicara sebuah organisasi, banyak sekali organisasi yang memfokuskan ke teknologi sama environment-nya. Nah, menariknya adalah pandemi ngajarin kita bahwa dua hal itu sebenarnya saat ini, apalagi setelah pandemi, itu bukan sesuatu yang sulit karena kita bisa belajar di mana aja seperti aku sekarang, aku ada di kafe, teman-teman juga ada di mana. Terus teknologinya juga ada udah bisa diakses secara mudah. Kita punya Zoom, gitu. Aku di kafe ini punya 100 megabyte per second gitu, teman-teman juga. Sehingga sebenarnya teknologi dan environment itu tanda kutip redundant. Redundant itu artinya it's available almost everywhere. Jadi kalau kita punya resources, kemudian kita fokuskan untuk menghadirkan sesuatu yang pada dasarnya available everywhere kan sayang gitu loh. Nah, tapi di lain sisi gimana kita membekali diri kita, membekali fasilitator kita, guru kita, murid-murid kita, sepertinya malah malah sedikit gitu loh. Begitu juga sebenarnya proses-proses yang ada dalam proses learning ini sepertinya dari awal konsep sekolah ada sampai sekarang masih gini-gini aja gitu loh. Nah, jadi dalam konteks ini sebenarnya yang kita lakukan adalah mengajak semua pihak untuk lebih peduli dalam konteks learning ecosystem ini untuk nembuhin aktornya dan prosesnya. Nah, kalau Monkey Melody gimana sebenarnya? Nah, ketika kita bikin konten gitu ya, kayak Monkey Melody bikin eksperimen sekarang video eksperimen, maka sebenarnya videonya ini untuk memfasilitasi sebuah proses belajar. Maka kalau teman-teman bisa memahami apa proses belajar yang akan dilakukan dan siapa nanti yang akan terlibat dalam proses belajar itu aktornya, maka teman-teman bisa creating content much better. Bukan berarti teknis nggak penting gitu loh ya. Teman-teman harus paham teknisnya, teman-teman harus paham. Itu kayak kalau di sholat itu udah fardu ain gitu loh ya. Tapi ini tuh understand siapa yang nanti menghadirkan proses itu dan siapa yang akan terlibat di dalamnya. So itu dulu. Terus kalau misalkan kita bicara Ludenara, misalkan Ludenara gimana? Ludenara terlibat langsung untuk mendorong aktornya punya kapabilitas, begitu juga prosesnya. Nah, aku minta tolong ini jadi fundamental what we do. Apa yang kita lakukan sebenarnya kita akan selalu berfokus untuk istilahnya membantu learning aktor dan prosesnya ini bisa lebih baik. Konteksnya itu dulu, karena infrastruktur dan teknologi sebenarnya sekarang udah redundant, udah bisa diakses di mana aja, environment juga bisa di mana aja. Jadi itu dulu, ya ini kita bicara learning ecosystem. Nah, aku insya Allah setiap minggu akan mulai nulis. Ya, ini kayak tulisan kedua aku gitu ya. Tulisan pertama kemarin soal 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 pemilu ini. Nah, tulisan bulan ini akan berfokus ngebahas semua yang kita bahas sore ini. Nah, cuma tulisan yang pertama kemarin ada 3 langkah praktis nih yang aku coba argumentasiin untuk kita bikin learning ekosistemnya lebih baik. Satu, rancang proses pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan kontekstual gitu ya. Yang kedua, pastikan semuanya memotivasi proses pembelajarannya itu memotivasi keterlibatan aktif. Sekaligus bukan cuma peserta tapi juga pengajarnya. Nah, tapi juga penting bahwa kita membekali keterampilan yang relevan khususnya ke pengajar atau fasilitator sehingga proses pembelajaran yang 2, 1 dan 2 itu bisa
terwujud dengan lebih baik lagi. Nah, itulah kenapa kita bikin program kayak fasilitator development program. Kenapa ya kita bikin game based learning program? Kenapa kita bikin video interaktif? Kenapa kita bikin game based learning school for teachers? Semua itu adalah landasannya untuk kita bisa mendorong learning ekosistem yang lebih baik lagi, teman-teman. Nah, nanti indikatornya apa bisa kita bahas. Ya, tapi ini salah satu yang ditulis. Kemarin udah coba aku share. Nah, kenapa kemudian aku tampilin? Aku ingin mempromosikan ide ini, ya. Kalau ternyata aku nggak cukup baik mempromosikan ini ke ide ke teman-teman, berarti ya nggak usah ngarep juga aku bisa mempromosikan ini lebih baik lagi ya. Cuma aku berharap teman-teman juga bisa melihat ide baik ini, kemudian juga bisa membangunnya lebih baik lagi. Nah, tapi kemudian kita bicara sedikit fundamentalnya. Semua referensinya udah ada, ya. Nanti ini semua materi ini juga udah aku share linknya untuk editable ke Isa sama ke Augie. Artinya nanti Isa bisa share lagi ke teman-teman yang lain atau bisa ubah semua ini jadi post atau apapun ya, dan semua linknya ada di sini. Nah, kita bicara sedikit. Pertanyaannya adalah, oke, tadi udah dibahas ada 3 langkah nih. Gimana sih bikin menarik, interaktif gitu ya, dan kontekstual. Gimana supaya terlibat aktif, gimana punya kemampuan relevan. Ini yang aku highlight, yang warnanya orange gitu ya. Gimana pertanyaannya, gimana kita menghadirkan itu semua? Yuk kita looking back sedikit gitu ya. Ini kenapa teori itu penting ya. Tapi kan sekarang udah ada AI, Mas. Ngapain kita ngeributin soal teori? Kalau teman-teman paham teorinya, maka kita bisa prompting lebih baik, maka kita punya perspektif lebih baik. Jadi semakin teknologi itu berkembang sangat cepat, maka memiliki dasar-dasar teori yang baik itu akan memudahkan kita juga untuk kemudian bisa eksplor lebih jauh lagi gitu. Jadi analoginya, kalau teman-teman kayak kita ngedayung perahu misalkan, kalau misalkan perahunya udah sangat-sangat sophisticated, udah aerodinamis banget, udah segala macam, terus dayungnya juga udah segala macam, ya. Tapi memiliki teori gimana ngedayung yang paling baik untuk supaya nggak pegel, tenaganya juga optimal, make us even better, ya nggak sih gitu lah. Jadi di tengah semua perkembangan teknologi saat ini, memiliki pemahaman teoritis atau teknikal yang lebih baik itu akan ngasih kita kecepatan yang jauh lebih hebat atau kemampuan yang lebih hebat lagi. Jadi jangan sungkan, dan malah ayo lebih semangat belajar itu. Baik lagi, kita bahas 1-2 teori dulu. Nah, ini teorinya ada namanya Kolb Experiential Learning Theory. Gampangnya nanti teman-teman bisa pakai AI-nya. Cuma Kolb waktu itu cerita kalau kita belajar tuh ada 4 cycle ini. Kita ngalamin sesuatu, terus kita biasanya mikirin, oh apa yang kita alamin, terus kita punya konsep abstrak gitu, terus kita nyobain, gampangnya gitu ya. Makanya ada cycle 4 yang kiri ya. Tapi dalam prosesnya juga kemudian setelah beberapa lama Kolb tuh kayak sadar, oh orang tuh beda-beda ya gitu ya. Ada yang lebih suka sebagian dari ini, maka dia bikin namanya 4 tipe learning gitu ya. Ada yang namanya diverging, ada yang namanya assimilating, ada yang namanya converging, ada yang namanya accommodating. Itu tuh kombinasi di antara 2 cycle ini. Itu teorinya ya. Ada kritik soal teori ini, ada dianggapnya teori ini terlalu simplified, banyak hal, nggak masukin soal kultural, nggak masukin soal motivasi, nggak masukin soal environment. Fine. Yang cuma aku pengen nyimpan ada teori ini, dan sampai sekarang masih sangat-sangat gaining popularity karena fleksibilitasnya, karena di Kolb ini seorang tuh bisa masuk dari mana aja sebenarnya, dan ini sangat natural gitu ya. Dan ini sesuatu yang baik menurut aku, dan ini bisa menggambarkan beberapa proses. Nah, menariknya beberapa tahun lalu 2014 atau 17 Kolb nulis nulis satu paper baru yang kanan itu, yang ngejawab beberapa kritisisme yang dilakukan, dan itu keren tulisannya. Dan aku selalu suka kalau kemudian orang punya teori, dikasih kritik, dia nggak ribut segala macam defensif, terus dia kasih argumentasi yang lebih baik. Paper yang Kolb ini ngasih argumentasi yang lebih baik. Lo tahu kok. Jadi teman-teman bisa pakai AI, namanya misalkan Google LMM, nanti aku tunjukin ya, Google Notebook itu, dan teman-teman bisa ekspor, teman-teman bisa diskusi sama papernya bahkan. Jadi sekarang mempelajari paper tuh nggak usah pusing gitu lah. Teman-teman bisa pakai 2 Pomodoro, 3 Pomodoro, pakai AI-nya untuk diskusi bahkan dengan papernya, dan ekspor banyak hal secara lebih mudah. Nanti aku tunjukin habis ini. Oke, itu teori 1. Teori kedua ada yang namanya itu First Principle of Instructions ya. Jadi ini dari David Merrill sekali lagi. Jadi konsepnya gimana? Teman-teman bisa cari AI, cuma gampangnya adalah David Merrill itu berargumentasi kalau kita mau ngajarin sesuatu supaya efektif itu harus berfokus pada masalah. Jadi problem centered. Habis itu kita harus ngegunain apapun available knowledge yang orang-orang itu pahami gitu loh ya.
dari situ dulu, diaktifasi dulu gitu ya. Baru kemudian kita demonstrasiin sesuatu yang baru, kemudian ajakin mereka untuk nyoba, lalu minta mereka untuk nerusin. Nah, analoginya gimana sih? Analoginya gimana? Misal kalau kita bicara misal gitu ya, kalau aku bicara soal latihan, aku lagi latihan buat jogging gitu ya. Oke. Aku harus problem center gitu ya. Jogging kok ini pengen nyelesain apa nih? Aku pengen gimana caranya aku bisa jogging 10 kilometer misalkan. Oke, apa sih yang aku tahu soal jogging 10 kilometer? Ya udah nih, aku tahu bahwa kakiku nih flat gitu ya. Jadi supaya kakinya ini harus cari sepatu yang itu, ya udah aku cobain aja itu gitu lah. Terus aku lihat YouTube gitu kan, lihat demonstrasinya gimana sih sebenarnya gaya jogging. Oke, terus aku coba aplikasiin. Terus kemudian aku coba integrasiin secara lebih rutin ke ini kok. Nah, itu kalau aku belajar secara mandiri. Kalau aku ngajarin ke orang juga kurang lebih nanti harus ngikutin pola-pola ini. Nah, ini istilahnya satu teori yang sangat menarik karena balik lagi punya fleksibilitas, terus semuanya juga sangat natural gitu ya. Dan ini sesuatu yang istilahnya juga mudah kita temui mau mau di mana-mana gitu loh. Nah, jadi aku sangat suka teori learning yang sebenarnya itu sangat praktikal, sangat natural, dan sangat fleksibel. Aku pribadi, gitu loh, ya. Dan aku bias, aku akan selalu mendalami teori-teori yang itu untuk mendukung berbagai hal yang aku kembangkan. Tapi ada argumentasinya. Karena dengan perkembangan teknologi saat ini, teman-teman, kita tuh butuh sesuatu yang lebih kontekstual, lebih fleksibel dalam konteks learning ya, tapi juga lebih natural untuk kita bisa belajar lebih baik lagi. Ini teori yang kedua. Nah, dari berbagai teori yang aku pelajari dan dua teori itu jadi fundamental yang baik, maka aku mengusulkan dan aku saat ini udah hampir 1 tahun ini kita coba testing beberapa hal lewat ini. Maka kita merumuskan yang namanya CDC Learning Framework. CDC Learning Framework itu apa sih? Ada clarity, ada discovery, ada connectivity. Yang semuanya itu saling terhubung. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya relevan atau terinspirasi dari semua ini gitu loh. Ya, cuma ini juga jadi jawaban atas beberapa kritisismnya misalkan gitu ya. Kalau kita bicara ini salah satu kritisismnya Cobb adalah ini nggak masukin konsep motivasi, konsep kultural gitu ya. Kalau aku bisa berargumentasi di sini ketika setiap tahapnya tuh kita bisa masukin konsep motivasi atau culture secara lebih fleksibel lagi. Nanti kita bisa bahas lebih detail. Cuma konteksnya aku pengen bahas dulu. Jadi aku sedang mengembangkan dan aku minta bantuan semuanya untuk menjadikan ini semacam landasan. Sebelum kita jual ke banyak orang, sebelum kita minta orang lain untuk pakai ini, ayo pakai dulu, kita sama-sama, kita pakai sama-sama, kita pahami sama-sama. Jadi frameworknya ada clarity, ada discovery atau connectivity. Gampangnya gimana sih? Ada kejelasan. Cuma kalau kita mau belajar itu adalah ayo bangun kejelasan, gitu ya. Habis itu kasih ruang juga orang buat menemukan sesuatu. Habis itu kasih juga kesempatan untuk dia bisa menghubungkan hal itu dengan apa namanya lingkungan sekitarnya atau pekerjaannya. Nah, teman-teman, ini kan kesannya kayak ya it's nice on the paper, but in practical is very hard gitu kan. Nah, tapi yang menariknya adalah kalau kita berfokus pada tadi untuk bisa menjalankan ini, maka nggak usah ya, kalau kita bisa 4 elemen tadi gitu, teknologinya, environmentnya, orangnya, prosesnya kita bisa fokuskan akan bagus. Tapi sebenarnya 3 elemen ini sangat berfokus pada actors dan juga prosesnya gitu loh. Oleh karena itu argumentasiku adalah kalau kita bisa dorong ini, maka kita secara nggak langsung juga dorong orang untuk bisa belajar lebih baik dan paham proses belajar lebih baik. Dan kalau kebetulan akses terhadap teknologi dan environment-nya baik, maka seluruh ekosistem juga akan flourish gitu lah. Jadi ini semacam katalisator untuk kita mendorong ekosistem yang lebih baik adalah dengan salah satunya dengan framework ini. Nah, jadi baik lagi, frameworknya adalah ayo selalu coba hadirkan clarity, kejelasan, hadirkan discovery, kesempatan buat orang nemuin sesuatu, kemudian juga kesempatan buat orang bisa ngehubungin itu dengan lingkungan kerjanya, lingkungan baiknya dan lain sebagainya. Nah, ambil contoh yang paling simpel misalkan ya, bukan simpel maaf. Kalau kita bicara misalkan monthly discussions gitu lah, aku tiap agenda monthly discussion aku selalu cerita teman-teman bulan ini tuh gini, aku pengen kita fokus ke sini. Aku coba set sebisaku yang masih banyak perlu improvement, clarity. Aku pengen banget bulan ini A, B, C. Ya. Kemudian kita punya 3 pertanyaan gitu kan.
yang kemudian diisi bareng-bareng, yang pada dasarnya kita bisa discover apa yang sedang dilakukan, apa yang seru dari yang dilakukan Mayang, Doni, apa yang dipelajari oleh Kanti, apa yang dipelajari oleh Novi gitu, apa yang menjadi ide perbaikan buat ini. Nah, supaya kemudian teman-teman punya ruang buat discovery gitu loh ya. Kemudian kita juga bahkan saling ngobrol gitu ya. Nah, kemudian masalah connectivity-nya diserahin ke teman-teman gitu loh ya. Aku ya teman-teman bisa ambil itu misalkan ya aku oh iya ya Doni pernah ngomong soal retro game, aku lagi pengen berargumentasi kita bisa pakai teknologi yang ada, maka aku bisa lihat lagi retro game yang Doni sampaikan dan segala macam. Nah, kenapa panjang lebar cerita ini teman-teman? Ketika kita bicara connectivity, sebenarnya itu domainnya ada di kita. Begitu juga discovery sebenarnya. Tapi kalau kita nyediain learning, kita penyedia learningnya, kita yang ngedesain learningnya gitu ya, maka kita bisa coba istilahnya menghadirkan ini semua, tapi nggak bisa dipungkiri gitu. Setiap orang akan punya caranya sendiri, akan punya budayanya sendiri. Ada orang yang mungkin udah clear tapi mungkin lagi nggak mau discover, ya nggak akan discover, ya nggak terserah gimana pun sistemnya mendorong itu. Terus udah jelas semuanya udah di-clearin tapi dia kayak mungkin resisten nggak mau connect, ya nggak mau connect juga gitu loh ya. Ini akan sangat bergantung walaupun kita bisa nyediain sistemnya gitu ya, at the end kita harus sadar bahwa orang akan punya opsi untuk mau melakukan istilahnya terlibat di sini atau tidak. Nah, kalau gitu ngapain kita sibuk-sibuk bikin sistemnya Mas kita. Sistem yang baik itu akan memberikan peluang orang lebih baik untuk menemukan semua ini. Itu dulu konteksnya. Ya. Jadi kita harus punya semacam humility gitu ya, kerendahan hati bahwa wah, sebaik apapun sistem kita akan selalu ada peluang orang nggak bisa menemukan ini. Supaya kita nggak terlalu stres, supaya kita juga nggak terlalu pusing. Tapi di lain sisi kita juga harus harus sadar bahwa sistem yang baik itu akan memperbesar peluang orang untuk menemukan ini. Jadi yang aku minta selalu adalah bukan bikin sistem yang perfect, karena at the end tiap peserta akan punya responnya masing-masing gitu. Cuma yang aku pengen minta tolong ke teman-teman, jangan pernah berhenti untuk bikin sistem yang kemudian bisa memberikan peluang orang menemukan semua ini dengan lebih baik lagi. Konteksnya itu dulu. Nah, sekarang taktis sekarang ya. Nah, taktis itu maksudnya apa sih? Ya biar biar nggak ngawang-ngawang gitu ya. Sebenarnya kalau delivery methodnya gimana supaya bisa ngadirin clarity, discovery, dan connectivity ini ada semua detailnya. Aku coba rumusin dari beberapa riset dibantu sama AI-nya. Aku juga ngobrol sama beberapa orang. Ya, aku bikinnya 5 5 5 5 karena kabarnya kalau pilihan yang baik itu antara 3 sampai antara 2 sampai 7. More than that is too much, but 5 is always a good choices gitu lah. Itu kenapa ada Likert scale 1 sampai 5 segala macam. So, ini jadi cuma untuk referensi aja, tapi sepertinya dari sisi aku referensi ini cukup untuk kita. Jadi aku udah coba ngelis berbagai referensi delivery method yang bisa kita lakukan untuk memastikan tadi ada peluang besar setiap peserta kita ngerasain semua ini gitu ya. Nah, contohnya. Jadi misal maaf, bukan contoh. Jadi sebenarnya kalau kita ngedesain satu learning program apapun yang harus dipahami adalah saat ini ada perubahan besar. Aku nggak akan bahas terlalu dalam soal itu. Tapi sebenarnya saranku, ketika kita bikin workshop, bikin sesi game based learning, bikin apapun gitu ya dalam konteks learning, tanyain aja 3 pertanyaan yang di kiri. Sebenarnya ini kita pengen peserta tuh punya skill apa sih gitu. Gitu ya, karena sekarang kalau ngomongin learning udah ngomongin skill. Nggak semuanya, ada juga yang learning emang cuma buat knowledge, it's fine. Tapi sebenarnya kalau mau next levelnya, ini kita pengen peserta punya skill apa sih? Oh, punya skill bertanya, oh punya skill ngemukain ide gitu ya. Terus untuk bisa ngelakuin skill itu sebenarnya dia butuh knowledge apa sih? Dia butuh info apa sih? Mungkin butuh dikasih tahu bahwa bertanya atau mengungkapkan ide itu penting banget dan itu bisa sangat sangat istilahnya ngasih ngasih hal yang baik gitu ya dan lain sebagainya. Terus sebenarnya dalam konteks apa skill itu matters, karena nggak selalu loh yang namanya bertanya itu matters gitu loh ya, dan ada waktunya mungkin ada situasinya di mana itu beneran matters gitu loh. Jadi kalau dibilang skill itu kayak matter all the time kan nggak juga. Misal gitu ya, kalau yang namanya punya skill untuk makan secara sopan gitu ya segala macam gitu ya,
Apakah kemudian itu selalu matters dalam setiap situasi? In some sense, misalkan kita, mohon maaf, misalkan kita lagi sakit gitu ya, maka tangan kanan kita nggak bisa ya, kita harus pakai tangan kiri gitu kan, quote unquote gitu ya. Maka ya skill harus paham di mana konteksnya itu jadi matters. Nah itu semua bisa kita coba jawab gitu loh. Nah balik lagi kalau ternyata emang sesi learning kita hanya untuk informasi aja, untuk orang punya knowledge, maka ya pertanyaan pertamanya bisa kita remove gitu kan. Cuma sekarang sih sebenarnya I think we need to have at least berusaha menumbuhkan skill tertentu, karena knowledge sekarang udah accessible dari handphone kita, dari AI segala macam gitu ya. Jadi sebaiknya kita always think about what kind of skill yang mau kita hadirkan di learning kita, sependek apapun. Misal hari ini, sore ini, aku punya objektif adalah teman-teman punya skill untuk ngeliat atau mulai tertarik bikin sebuah framework yang jadi landasan kalau ngelakuin apa-apa, nggak sporadis. Itu yang aku pengenin ditumbuhin dari sesi yang pendek ini gitu. Mungkin nggak sih? Nggak apa-apa. Aku pengen teman-teman punya skill gitu ya. Dan aku sedang berusaha meyakinkan teman-teman untuk punya skill itu. Kalau ngelakuin apa-apa, punya modelnya, punya frameworknya. Dengan gitu pengembangannya lebih mudah lagi. Ini salah satu contoh yang aku tunjukin. Nah, jadi dengan ngejawab pertanyaan ini, artinya apa sih? Apakah kemudian setiap pertanyaan ini harus dikasih aktivitas? Enggak. Maksud aku adalah, bayangin gini, kalau pertanyaannya what skill yang harus di-acquire, maka untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa kasih pendekatannya pakai micro learning kalau fokusnya untuk ngasih clarity gitu. Tapi kalau fokusnya kita mau orang beneran discover soal ini, maka mungkin bisa pakai game based learning dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bayangin nggak? Jadi kalau kita nyusun sebuah workshop, sebuah training, sebuah sesi, mau itu sesi pendek setengah hari atau 1 hari gitu, atau bahkan lebih, maka sebenarnya teman-teman bisa coba comot-comot semua ini, coba kayak mix and match semua ini gitu, kayak making a good puzzle dari semua ini. And this is fun, teman-teman. Jadi teman-teman bisa berpikir, oke, sesi gue yang 90 menit ini pengen ngasih clarity-nya soal apa, mau gimana gue bisa ngadirin clarity-nya, gimana gue bisa ngadirin discovery-nya, gimana gue bisa ngadirin connectivity-nya, mau gimana ya. Misalkan paling sederhana banget adalah ngatur, misal gitu ya, komposisinya. Mana yang akan lebih dominan, mana yang less dominan. Sederhana itu. Tapi teman-teman jadinya bisa punya orkestrasi. Teman-teman jadinya kemudian, quote-unquote, mulai ngambil peran sebagai arsitek gitu loh ya. Dan teman-teman kemudian jadinya lebih paham gimana nempatin apa namanya tools-tools video gitu ya. Waktu di sesinya Ludenara, Augie ngejelasin, oh aku pakai ini, pakai visual kode gitu ya untuk si agendanya. That's brilliant buat aku begitu. Aku lagi ngembangin yang lagi riset soal framework ini. That's brilliant. That's wonderful gitu loh. Jadi idenya Augie kemudian aku ambil jadi hal yang sangat menginspirasi. Kemudian ya udah ternyata bisa gitu loh. Jadi aku sekarang bisa bangun komposisi gitu loh. Jadi aku tahu gitu loh komposisinya, berapa discovery yang dilakuin segala macam. Ini dilakuin di beberapa sesi. Nah, semakin kita ngelakuin ini, semakin kita jadinya apa ya, jadi natural aja teman-teman. Tapi kita tahu bahwa oh di sini ada clarity-nya, ada discovery-nya. Oh aku harus tetap ngasih connectivity gitu ya. Aku kasih clarity, aku kasih discovery, aku harus tetap ngasih connectivity dan seterusnya. Sehingga teman-teman sesi learning kita tuh bisa mudah-mudahan lebih efektif dan lebih baik lagi gitu loh. Dan jangan sampai ada hal-hal yang kemudian terlewatkan dari hal ini gitu ya. Nah contoh yang lain misalkan pas credit plus juga sama gitu loh. Nah, dengan catatanku adalah just my last 2 minutes. Apakah ini cuma kalau kita bikin sesi game based? Enggak, teman-teman. Bahkan ketika kita bicara diskusi bebas gitu ya seperti ini, kita juga bisa ngasih clarity, discovery, dan connectivity. Caranya gimana? Discovery-nya ya kalau kita clarity ya kita kasih paparan dulu aja konteksnya apa sebelum diskusi, ya nggak sih? Discovery gimana? Ya udah kita kasih pertanyaan, kita kasih orang kesempatan buat bertanya to discover even more gitu ya. Bisa mereka kemudian saling bertanya sehingga kita jadi semacam coach atau fasilitator. Tapi kemudian connectivity-nya gimana? Dari setiap pertanyaan yang terjadi, dari setiap diskusi yang terjadi, bawa lagi ke area-area yang memudahkan semuanya untuk kemudian mengimplementasikan itu. Kalau teman-teman sadari dari tadi aku coba bawa ini ke teman-teman sosial media, bawa ini ke teman-teman Monkey Melody, bawa ini ke teman-teman Ludenara, ya nggak? So, that's what we do to bring connectivity, sehingga
apapun yang kita hadirkan, bahkan dalam konteks satu arah sekalipun gitu ya, quote unquote, maka hal-hal ini bisa kita hadirkan. Kurang lebih itu materinya habis harusnya ini slide-nya. Oh, maaf satu lagi. Itu kan program-program yang 1 hari ya, dan kemudian dipotong jadi program-program pendek. Ini ada program yang besar dan ini kayak 2 tahun ini kayak aku udah presentasiin 8 kali dan everybody really really happy sama program ini gitu ya, bahwa ini jadi satu loop gitu ya. Tapi ini kayak maksud aku adalah si framework CDC kita juga bisa di-expand jadi sebuah learning journey dan itu bisa ngasih ruang yang oke gitu loh. Jadi ini program Katalis yang diterapin di Nutrifood. Bismillah, semoga juga diterima oleh Maybank. Kita juga akan bicara, bukan harusnya, kemungkinan besar juga dijalankan oleh LAN, mungkin juga oleh GoPay dan lain sebagainya. Jadi ini diterima baik gitu loh frameworknya. Jadi ada clarity-nya, ada discovery-nya gitu ya. Kemudian juga ada connectivity-nya. Ini gambaran implementasinya. Terus tadi aku cerita sedikit gimana sampai kita bisa ngembangin riset dengan semua ini gitu ya. Aku izin nambahin aja. Not LM, kok lupa. Google LMS not. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan mungkin sambil nanti kita Google Notebook LM. Jadi aku pakai notebook LM untuk riset banyak hal. Jadi kayak tadi gitu, misalkan kita bisa upload banyak source di sini gitu ya. Misalkan kita upload paper atau apapun yang tadi, misalkan ini kayak yang COP tadi misalkan. Terus kita bisa kita bisa bahkan deep dive conversation di sini kalau kontennya ini, dan kita jadi kayak punya podcast lokal gitu loh. Jadi kita bisa ngobrol juga sama si papernya gitu. Jadi kita mempelajari paper tuh bukan maksudnya ya, bukan nggak perlu, cuma kalau ya ada yang suka baca ya bisa baca, kalau yang suka dengerin ya bisa dengerin, kalau yang suka interaktif question and answer juga bisa dilakukan pakai ini. Terakhir banget teman-teman, ketika aku bicara interaktivitas, maka aku pengen ngingetin semuanya, one of the most fundamental interactive system yang ada atau pola interaktivitas yang oke adalah ketika kita berdialog. Dialog itu sebuah bentuk interaktivitas gitu ya, karena kita saling berdialog kan. Jadi kalau kita bikin satu sesi learning yang interaktif, sesederhana bahwa learning itu memotivasi dialog, memotivasi diskusi, maka sebenarnya kita bisa bilang bahwa learningnya interaktif. Konteksnya itu dulu. Sampai sini pertanyaan, silahkan. Apa? Notebook LM Google. Iya, sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Ini bisa langsung di generate kayak gini kan. Terus dia bisa, tapi konteksnya dia harus di feeding sama materi. Jadi kalau teman-teman ada banyak materi bisa diajak diskusi di sini. Oke, Mas Fajar silahkan. Ya, Halo, halo, tes, tes. ya. Ya, Mas Fajar, silakan. Ya, ya. Uh, ini Mas, ya soal tadi yang connectivity sih yang paling aku tadi Mas Eko sempat nyinggung bahwa connectivity pun juga bisa dalam konteks satu arah juga ya. Cuman kayak masih masih belum kebayang banget kalau untuk video kayak apa namanya untuk bisa kalau tadi kan yang Mas Eko ngasih contoh tadi itu masih walaupun satu arah tapi apa ya masih dalam sesi langsung ya mungkin video juga bisa ya tapi kayak di aku belum konkret aja gitu sih. Oke. Mungkin bisa ya lebih lanjut spesifik ke itu kali. Oke. Boleh ya dijelaskan. Oke, aku langsung loncat sedikit ya soal video. Kalau kita bicara connectivity soal video misalkan, Mas Fajar ya, yang paling brutalnya dulu, bahasanya nggak pas, bukan brutal artinya. Caranya gini, yang paling frontalnya gimana supaya video itu ngasih konektivitas. Maka kita bisa bikin variasi video yang cukup sehingga orang bisa milih. Maka secara nggak langsung dia milih yang paling connect buat kebutuhan dirinya, yang paling connect dengan keinginannya. Kebayang ya? Itu kan kenapa kita istilahnya hook up sama Spotify, sama Netflix. Karena kita selalu bisa connecting what we need
dengan istilahnya kebutuhan yang ada. Jadi dalam konteks learning konten atau misalkan video, jadi ngebangun konektivitasnya dengan ngasih variasi video yang tanda kutip sebenarnya banyak gitu ya. Kalau kita bicara multiple itu bisa seperti itu. Konektivitas yang lain adalah dengan ngasih, kalau teman-teman perhatiin ya. Sekarang kalau YouTube kan udah ada timestamp-nya. Timestamp-nya itu juga ada deskripsinya. Jadi ketika kita ngasih semacam timestamp di video yang ada deskripsinya, maka sebenarnya kita ngasih pilihan untuk orang segera connect ke konten video yang paling relevan buat dia. Jadi connectivity-nya bisa connectivity sama dirinya dengan kontennya langsung. Nah, termasuk kalau dia lagi ada masalah di tempat kerjanya, dia bisa langsung nyari gitu ya, video mana yang bisa jadi langsung istilahnya self help buat dia gitu ya. Itu bisa seperti itu secara secara bukan sederhana juga, secara gambaran kita menghadirkan connectivity dari media yang ya maksudnya lebih satu arah atau lebih statis, nggak interaktif gitu lah. Nah tapi baik lagi itu masih terbatas. Nah cuma kan yang didalemin oleh kita gitu ya di Monkey Melody juga kan bangun kayak kenapa H5P itu sangat menarik, karena kan sebenarnya bisa ngasih ruang-ruang buat itu secara langsung ataupun nggak langsung. Mungkin gitu Mas Fajar, semoga ngejawab. Silahkan kalau ada follow up. Oke, oke. Iya ya, Mas. Gimana? Ya kayaknya iya itu tuh lebih ini sih kejawab sih kayaknya selama ini nggak menyadari kalau itu bagian dari untuk menghadirkan connectivity itu gitu. Kayak selama ini masih kayak tadi misalnya time code itu kayak lebih ke convenience untuk ya kalau kalau selama ini mungkin aku kayak mikirnya bukan di connectivity-nya tapi ya lebih ke apa ya maksudnya lebih ke clarity lagi gitu kayak supaya ini orang lebih gampang untuk me, apa namanya kembali ke materi tertentu gitu misalnya. Jadi Hmm. cuman bener sih ya itu bagian dari connectivity. Ya cuma ya nggak pernah kepikiran bahwa itu juga bisa menghadirkan itu. Ya ya, ya. Dan lebih lebih kebayang sih. Ya, dan itu Kayak kenapa gitu ya. penting istilahnya kita selalu ngomongin agenda kalau sesi gitu ya, dan timestamp di video juga sebenarnya bisa jadi semacam agenda itu. Kalau kita berpikir bahwa sekeliling kita nggak pernah memanfaatkan itu, bukan berarti hal itu nggak bermanfaat gitu ya. Nah, tapi baik lagi tarik lagi ke perkembangan AI dan lain sebagainya, teman-teman. Semakin sebuah konten atau media yang kita miliki itu punya struktur yang baik gitu ya, kayak tadi ada timestamp, ada deskripsi yang baik, maka ketika kita olah atau kita coba ngegunain itu untuk deep dive atau mendalami lebih baik kayak tadi pakai AI-nya Google, maka itu hasilnya tuh bisa lebih lebih baik lagi. Nah, maka aku pengen nyimpan satu pemikiran gini, kita sebagian nggak, yang aku selalu diskusi juga, ya tapi AI-nya masih halu, AI-nya masih halu. AI-nya halu itu banyak faktor. Faktor pertama kita belum bisa prompting secara baik gitu ya. Faktor yang kedua emang data feedingnya emang unstructured secara baik gitu ya. Ya, faktor ketiganya ya emang ada kelemahan dari AI-nya itu sendiri. Nah, jadi kalau ada banyak faktor, kita bisa kontrol beberapa faktor di antaranya, maka kita akan lebih baik lagi gitu loh. Nah, oleh karena itu penting sekali kita belajar lebih ngedetilin banyak hal, karena hal-hal seperti itu sekarang matter more gitu dibanding dibanding sebelumnya. Gitu ya. Oke, sorry. Silakan. Ada lagi? Lanjut teman. Oh, Mas Apa? Eko tadi aku penasaran deh yang LM Ya, Note itu. Itu tuh berarti kita masukin misalnya PDF gitu atau ke oke. dalam note. Jadi misalnya aku kayak mikir apa bisa buat PDF apa Oke. sih e-book gitu nggak sih? Kayak Iya, jadi kalau LM Note ini teman-teman bedanya sedikit sama yang lain adalah dia jadi semacam riset asisten. Teman-teman bisa masukin sources sebanyak mungkin ya di sini ya. Misalkan PDF, misalkan bahkan link, bahkan video gitu. Cuma oke kita yang oke. harus feeding gitu loh ya. Oh, Misalkan segala macam. Jadi kita bisa masukin, termasuk link, lihat ini ya. Jadi bisa PDF kalau upload, tapi juga bisa kita masukin link website gitu loh, bahkan teks gitu ya, bahkan Google Drive. Terus ini ada limitnya, jadi source-nya itu 50 source dalam satu notebook ini gitu ya. Nah, jadi kalau udah diupload kayak tadi bisa 50 source loh ya di uploadnya. Kemudian kita bisa bisa nanya ke sana gitu. Misalkan oke, misalkan give me summary of the paper, bukan highlight finding ya, highlight
finding paper, misalkan nggak usah, ini bukan finding soalnya. Misalkan gitu, misalkan ya, maka dia nggak akan nyari kemana-mana, dia akan ngasih yang ada di paper itu, terus dia juga ngasih reference bahkan kayak gini. Jadi dia akan, kalau ada footnote-nya gitu, itu ada di halaman berapa sebenarnya argumentasi ini, dan kita bisa cek argumentasinya gitu loh. Ya, jadi ini ada halaman-halamannya, ini ada ininya. Jadi dia bisa cek gitu ya. Nah, jadi kita bisa dapat ininya, oh kayak gini, ini overview-nya, ini segala macamnya, ini appendix-nya, lalala gitu ya. Oke, terus kita bisa tanya. Nah, ini tapi menariknya adalah dia juga udah ngasih semacam pertanyaan-pertanyaan untuk kayak kita bisa eksplor lebih banyak, misalkan kayak gini gitu loh ya, kayak perplexity, cuma dia source-nya cuma referensi yang kita kasih. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini di kanan juga tadi kan aku udah generate ya, ini juga bisa bikin, bentar, misalkan sama aku share soundnya ya, ini cuma dari paper kita ya. Sebentar aku coba share. Jadi misalkan kayak gini. Experiential learning theory. Exciting stuff. Yeah, definitely. And to guide us, we've got excerpts from the 2013 Kolb Learning Style Inventory 4.0 guide. A fantastic resource. It really digs into how we learn from experience. Okay, so from experience, Yeah. not just hitting the books. Right, not just path. Bayangin ya, jadi itu di generate tadi pas aku udah upload papernya. Terus mereka sekarang punya namanya interactive beta. Jadi interaktif beta tuh apa sih? Beda-beda, cuma ini kita kayak bisa ngobrol, kita juga ada Q&A dan lain sebagainya, tapi masih bahasa Inggris kalau nggak salah. Jadi teman-teman sekarang yang namanya ngeriset sebuah paper, sebuah buku, atau bahkan huge topic, yang biasanya mungkin kita butuh gabung ke seminar segala macam, we can create our own seminar room by our own sekarang. Dan aku pribadi punya waktu biasanya hari Sabtu sore gitu ya untuk explore ini gitu loh ya. Jadi bukan berarti aku sok jago, bukan, it's just so many thing yang jadinya semakin menarik, dan kita sekarang nggak butuh waktu lama buat belajar banyak hal secara baik gitu loh. Ini salah satu kegunaannya. Dan Google Notebook LM-nya Google ini buat aku very helpful lah dalam memahami banyak hal, terutama kita bilangnya hal-hal yang sangat-sangat butuh fundamental dan bisa diargumentasiin secara teori gitu loh. Jadi maksud aku bukan ini. Jadi sekarang aku bisa berdiskusi lebih baik gitu loh dengan teman-teman dengan expertise apapun gitu. Mau dia guru besar, mau segala macam, it's okay gitu loh. Nggak ada halangan buat aku bisa belajar sama-sama sama mereka gitu. Bahwa mereka expertise fine gitu. Tapi aku sekarang punya kemampuan untuk mungkin bisa ngelihat dari perspektif yang lebih luas dari apapun yang sudah mereka pahami juga gitu loh. Tanpa bermaksud istilahnya ngerasa lebih baik atau enggak, tapi artinya kita nggak perlu ngerasa minder segala macam, karena now we have the opportunity untuk build up knowledge dengan cara yang paling nyaman buat kita karena teknologinya udah ada gitu loh. Nah, cuma modalnya sekarang kitanya punya cukup motivasi nggak, kitanya punya cukup rasa ingin tahu nggak, kitanya paham nggak gimana proses ngelakuin ini semuanya. Nah, kalau ternyata kitanya belum punya itu semua ya susah gitu lah. Tapi kalau kita punya itu semua sebenarnya nggak ada halangan sekarang. Gitu, ini update paling baru yang audio, sebelumnya nggak ada, so it's getting more excited lah prosesnya. Gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi. Kalau karena kirain Mas Didar reset. Iya. Oke, Oke. karena udah mau jam 4, jadi mungkin sekian dulu Designers Day hari ini. Thank you Mas Eko udah sharing. Kita minggu depan ada jadwal playtime bareng hostnya Mas Isa di hari Kamis juga. Jadi mohon yang bisa hadir diusahakan hadir ya teman-teman. Thank you semuanya. Oke, thank you semuanya ya. Aku izin Thank pamit ya. you. Thank you. Nanti aku share materinya. Thank you Thank semuanya. you. Bye.